Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya santri hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan mendapat perlindungan dari Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan pembelajaran matematika pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai menentukan rumus suku ke N suatu barisan bilangan. Pada kesempatan ini, kita belajar barisan dan deret aritmetika. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar menentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan. Misalnya, diketahui sebuah barisan bilangan, kemudian kita menentukan apa rumus dari barisan bilangan tersebut. Itu pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan ini kita belajar mengenai rumus suku ke N barisan aritmetika serta penerapannya dalam kehidupan. Kemudian kita juga belajar jumlah N suku pertama deret aritmetika serta penerapannya dalam kehidupan. Jadi ada dua istilah di sini, yaitu barisan aritmetika dan deret aritmetika. Apa bedanya? Nah, kita akan pelajari pada pertemuan ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui video pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu yang pertama menentukan nilai suku ke N pada barisan aritmetika secara cermat. Yang kedua, menentukan jumlah N suku pertama suatu deret aritmetika secara cermat. Yang ketiga, menerapkan rumus nilai suku ke N barisan aritmetika pada situasi kontekstual secara cermat. Dan yang keempat, menerapkan rumus jumlah N suku pertama suatu deret aritmetika secara cermat. Apa manfaat kita mempelajari barisan aritmetika dan deret aritmetika? Contoh manfaatnya adalah ini ada gambar gelas bersusun. Misalnya ditanyakan berapa gelas yang dibutuhkan pada tingkatan ke-8. Misalnya dalam suatu lomba kita menjadi panitianya. Misalnya ada lomba menyusun gelas dengan aturan seperti ini. Misalnya gelas ke-8 kita tentukan berwarna merah. Nah, berapa gelas warna merah yang harus kita sediakan? Itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus suku ke N barisan aritmetika. Kemudian misalkan berapa jumlah seluruh gelas yang dibutuhkan jika ada 8 tingkatan. Perhatikan perbedaan pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua ini. Pertanyaan yang pertama tadi, berapa gelas yang dibutuhkan pada tingkatan ke-8? Berarti hanya menentukan gelas pada tingkatan ke-8. Nah, pertanyaan yang kedua ini adalah berapa jumlah seluruh gelas yang dibutuhkan jika ada 8 tingkatan. Berarti kita hitung dari tingkatan pertama sampai tingkatan ke-8, jumlah seluruh gelasnya ada berapa. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini bisa dijawab menggunakan jumlah N suku pertama deret aritmetika. Kita masuk ke materinya. Yang pertama, barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Gelas bersusun tadi yang ada pada gambar itu dapat dituliskan dalam barisan bilangan berikut. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini tingkatan pertama ada 1 gelas, tingkatan kedua ada 2 gelas, tingkatan ketiga ada 3 gelas, dan seterusnya. Perhatikan bagaimana pola barisan bilangan ini. Suku pertama adalah bilangan 1, suku kedua adalah bilangan 2, suku ketiga adalah bilangan 3, suku keempat adalah bilangan 4, dan seterusnya. Dan barisan bilangan tersebut mempunyai pola bertambah 1. Ini kan dari 1 menjadi 2.
Dari 2 menjadi 3, dari 3 menjadi 4, dan seterusnya. Nah, ini kan polanya adalah bertambah 1. Contoh barisan bilangan yang lain. Ini suku pertamanya adalah bilangan 5, suku keduanya adalah bilangan 9, suku ketiganya adalah bilangan 13, suku keempat adalah bilangan 17, dan seterusnya. Nah, bagaimana pola barisan bilangan ini? Barisan bilangan tersebut mempunyai pola bertambah 4. Dari 5 ke 9 itu kan ditambah 4. Dari 9 menjadi 13 itu ditambah 4. Dari 13 menjadi 17 itu ditambah 4. Dan seterusnya. Berarti barisan bilangan ini mempunyai pola bertambah 4. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Kita perhatikan contoh tadi. Nah, ini kan selisihnya selalu sama. Selisih dua suku yang berurutan itu selalu sama. Untuk contoh yang pertama, selisih suku yang berurutan sama. Ini selisihnya kan sama-sama 1. Ini 1, 1, 1, 1. Terus ini contoh yang kedua, selisihnya sama-sama 4. 4, 4, 4, 4. Nah, inilah yang dinamakan barisan aritmetika. Selisih yang selalu tetap ini dinamakan beda. Jadi dalam barisan aritmetika dan dalam deret aritmetika ini, selisih yang selalu tetap ini dinamakan beda. Barisan aritmetika itu ada barisan aritmetika naik, ada barisan aritmetika turun. Contoh barisan aritmetika naik. Ini 6, 11, 16, 21, dan seterusnya. Ciri-ciri barisan aritmetika naik yaitu nilai sukunya makin besar atau nilai beda positif. Ini kan 6, 11, 16, 21, dan seterusnya itu kan semakin ke kanan semakin besar. Dari 6 menjadi 11 berarti kan ditambah 5. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Kemudian dari 11 menjadi 16. Berarti kan ditambah 5 juga. 11 ditambah 5 sama dengan 16. Kemudian 16 agar jadi 21 ditambah 5 juga. Dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh barisan aritmetika naik. Bedanya bernilai positif. Ini bedanya kan 5. 5 itu positif. Sehingga ini dinamakan barisan aritmetika naik. Yang kedua adalah barisan aritmetika turun. Perhatikan barisan bilangan ini. 6, 3, 0, negatif 3, negatif 6, negatif 9, dan seterusnya. Ini adalah contoh barisan aritmetika turun. Dari 6 menjadi 3, berarti 6 diapakan agar menjadi 3? 6 dikurangi 3. Kemudian dari 3 menjadi 0, agar menjadi 0 berarti dikurangi 3 juga. Dari 0 menjadi negatif 3, berarti dikurangi 3. Dari negatif 3 menjadi negatif 6, berarti dikurangi 3. Dari negatif 6 menjadi negatif 9, berarti dikurangi 3, dan seterusnya. Nah, beda pada barisan aritmetika ini adalah negatif 3. Ciri-ciri barisan aritmetika turun yaitu nilai sukunya semakin kecil atau nilai beda negatif. Nah, ini kan semakin ke kanan semakin kecil nilai sukunya. Nah, bedanya ini
adalah negatif, sehingga ini adalah contoh barisan aritmetika turun. Beda itu dilambangkan dengan huruf B. Beda sama dengan suku ke N dikurangi suku ke N dikurangi 1. Atau ini B sama dengan UN dikurangi UN-1. Misalnya U2. Misalnya N-nya sama dengan 2, berarti bedanya sama dengan U2 dikurangi U1. Atau beda sama dengan U3 dikurangi U2. Atau U4 dikurangi U3, dan seterusnya. Selanjutnya, rumus suku ke N barisan aritmetika. Diketahui barisan aritmetika U1, U2, U3, U4, U5, U6, dan seterusnya sampai UN. Suku pertama barisan aritmetika dilambangkan dengan huruf A, sehingga diperoleh ini suku pertamanya dapat disimbolkan dengan A. Kita ingat tadi bahwa pada barisan aritmetika beda setiap suku yang berurutan adalah sama. Ini bedanya kita simbolkan dengan B. Ini kita tulis di sini ditambah B, ditambah B, ditambah B. Nah, untuk suku yang kedua itu diperoleh dari A ditambah B. A-nya adalah suku pertama, B-nya adalah beda. Jadi ini ditambah ini sama dengan A ditambah B. A ditambah B itu adalah suku kedua. Kemudian untuk suku ketiga itu diperoleh dari A ditambah B ditambah B. A ditambah B ditambah B kan A ditambah 2B. Kenapa A ditambah B ditambah B? Ini kita perhatikan. A ditambah B ditambah B itu adalah suku ketiga. Kemudian untuk suku keempat berarti A ditambah B ditambah B ditambah B sama dengan A ditambah 3B, dan seterusnya sampai suku ke N. Berarti kita peroleh nilai suku ke N atau UN adalah A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Misalnya untuk suku yang kedua, kan berarti A ditambah N dikurangi 1, berarti N-nya 2 kurangi 1, kan 1, berarti A ditambah 1 kali B, itu U2. Kalau U3 sama dengan A ditambah 2 kali B, kalau U4 itu A ditambah 3 kali B, U5 berarti A ditambah 4 kali B, U6 sama dengan A ditambah 5 kali B, dan seterusnya. Jadi rumus suku ke N barisan aritmetika yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Contoh, diketahui barisan bilangan 5, 9, 13, 17, 21, dan seterusnya. Tentukan nilai suku ke-42. Jawaban, ingat tadi bahwa rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Ini rumus nilai suku ke N barisan aritmetika. N-nya berapa? Di sini yang ditanyakan adalah N-nya sama dengan 42, suku ke-42. Berarti U42 sama dengan A. Ingat tadi bahwa A adalah suku pertama. Suku pertama pada barisan bilangan ini adalah bilangan 5. Sehingga kita tulis di sini 5 ditambah N. N-nya 42. Sehingga kita tulis 42 dikurangi 1, kemudian dikali B. Bedanya berapa? Dari 5
menjadi 9, dari 9 menjadi 13, dari 13 menjadi 17, dari 17 menjadi 21, berarti bedanya adalah 4. Sehingga kita tulis di sini 4 sama dengan 5 ditambah, nah ini yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. 42 dikurangi 1 kan adalah 41. Kita tulis di sini 41 sehingga 5 ditambah 41 dikali 4. Ingat materi pada kelas 7, jika ada penjumlahan dan perkalian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Sehingga 41 dikali 4 terlebih dahulu sama dengan 164. Kita tulis di sini 164, kemudian 5 ditambah 164 sama dengan 169. Jadi nilai suku ke-42 adalah 169. Untuk pertanyaan yang kedua, nilai N jika suku ke N adalah 101. Suku ke N adalah 101, berarti UN-nya itu 101. Kita tulis rumusnya dulu. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN-nya ini diketahui 101, berarti kita tulis di sini 101 sama dengan A-nya berapa? Atau suku pertamanya 5. Berarti 5 ditambah N. N-nya belum diketahui. N-nya adalah yang ditanyakan. Berarti kita tulis saja N. N dikurangi 1, kemudian dikali bedanya adalah 4. 101 sama dengan 5. Nah, ini 4N dikurangi 4 diperoleh dari ini. N dikali 4 adalah 4N, kemudian 4 sama dengan 4. Jadi 4N dikurangi 4. Selanjutnya 101 sama dengan ini kita pindah, jadi 5 dikurangi 4 ditambah 4N. 101 sama dengan 5 kurangi 4 berapa? 1. Jadi 101 sama dengan 1 ditambah 4N. Kita pindah ruas, 101 dikurangi 1 sama dengan 4N. 101 dikurangi 1 itu 100. 100 sama dengan 4N. N sama dengan 100 dibagi 4. N sama dengan 25. Jadi nilai N jika suku ke N adalah 101 yaitu 25. Selanjutnya deret aritmetika. Kalau tadi kan barisan aritmetika, yang ini deret aritmetika. Apa deret aritmetika itu? Deret bilangan adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku barisan bilangan. Jika U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN-1 dan yang terakhir UN membentuk barisan aritmetika, bentuk penjumlahan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai ditambah UN dikurangi 1 dan yang terakhir ditambah UN, ini disebut deret aritmetika. Jadi ini deret aritmetika itu barisan aritmetika yang dijumlahkan. Lalu bagaimana rumus jumlah N suku pertama deret aritmetika? Ini Sn. Sn adalah simbol dari jumlah N suku pertama deret aritmetika. Jadi misalnya kita mau mencari jumlah 5 suku pertama deret aritmetika, berarti S5. Kalau kita mau mencari jumlah 8 suku pertama, berarti S8. Nah, ini Sn, rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Ini yang diberi tanda merah ini sama. A ditambah UN itu sama saja dengan 2A ditambah N
dikurangi 1 dikali B. Ingatlah bahwa UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B yang rumus tadi. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Sehingga A ditambah UN sama dengan A ditambah UN itu kan ini. Berarti A ditambah N dikurangi 1 kali B. A ditambah A sama dengan 2A. Kemudian ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, ini berarti ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Selanjutnya, penerapan rumus nilai suku ke N barisan aritmetika dan jumlah N suku pertama deret aritmetika dalam kehidupan. Contohnya, setiap minggu Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama, Dina menyimpan Rp500. Minggu kedua, Rp700. Minggu ketiga, Rp900. Minggu keempat, Rp1.100. Begitu seterusnya, setiap minggu bertambah Rp200. Tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Tentukan jumlah uang yang disimpan Dina setelah minggu ke-36. Perhatikan perbedaan untuk yang A dan yang B. Yang A itu kita diminta menentukan besar uang pada minggu ke-20. Dan untuk yang B kita menentukan jumlah uang yang disimpan setelah minggu ke-36. Kalau yang A berarti pada minggu ke-20 Dina itu menyimpan uang berapa? Nah, untuk pertanyaan yang B adalah setelah minggu ke-36 jumlah seluruh uang yang telah disimpan dari minggu pertama sampai minggu ke-36 itu berapa? Nah, itu bedanya antara pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Penyelesaiannya, barisan bilangan yang menunjukkan besar uang yang disimpan Dina dalam rupiah adalah 500, 700, 900, 1100 dan seterusnya. Ini kan tadi pada minggu pertama menyimpan Rp500, pada minggu kedua menyimpan Rp700 dan seterusnya. Pertama kita tentukan dulu berapa nilai suku pertama. Nilai suku pertamanya adalah 500. Ingat tadi bahwa suku pertama itu disimbolkan dengan A. Jadi A sama dengan 500. Selanjutnya beda barisan. Bedanya berapa? 500 menjadi 700. 700 menjadi 900. 900 menjadi 1100. Berarti bedanya adalah 200. Beda itu disimbolkan dengan B. B sama dengan 200. Selanjutnya, tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Karena yang ditanyakan adalah besar uang yang disimpan pada minggu ke-20. Sehingga kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. N-nya kan 20, sehingga U20 sama dengan 500. 500 ini A atau suku pertamanya ditambah 20. 20 ini N-nya. 20 dikurangi 1 dikali 200. 200 ini adalah beda. Sama dengan 500 ditambah 20 dikurangi 1 berapa? 19. Berarti 500 ditambah 19 dikali 200. Yang dikerjakan dulu adalah perkaliannya. 19 dikali 200 itu 3.800.
Berarti sama dengan 500 ditambah 3.800 sama dengan 4.300. Jadi uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20 sebesar Rp4.300. Selanjutnya yang kedua ditanyakan adalah jumlah uang pada minggu ke-36. Jumlah uang. Perhatikan ini kan kata kuncinya adalah jumlah. Jumlah uang setelah minggu ke-36 atau jumlah uang pada minggu ke-36. Untuk mempermudah memahaminya, kita perhatikan jumlah uang pada minggu ke-1 itu 500. Berarti kan menabung 500 pada minggu ke-1. Kemudian jumlah uang pada minggu kedua. Berarti kan jumlah uang pada minggu kedua. Di sini perhatikan kata jumlah. Berarti kita jumlahkan antara minggu pertama dan uang pada minggu kedua. Berarti kan jumlah uang pada minggu kedua adalah 500 ditambah 700. Selanjutnya jumlah uang pada minggu ketiga, berarti 500 ditambah 700 ditambah 900. Jumlah uang pada minggu ke-36 berarti 500 ditambah 700 ditambah 900 dan seterusnya sampai ditambah U36. Untuk mencari jumlah uang pada minggu ke-36 menggunakan deret aritmetika. Tadi rumusnya ini Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. N-nya adalah 36. S 36 sama dengan 36 dibagi 2 dikali 2 dikali 500. 500 adalah A. A adalah suku pertama. 2 kali 500 ditambah 36 dikurangi 1 dikali 200. 200 adalah bedanya. S 36 sama dengan 18 dikali 1000. 1000 itu diperoleh dari 2 dikali 500, kemudian ditambah 35. 35 diperoleh dari 36 dikurangi 1. Nah, kemudian ini kita tulis di sini dikali 200. S 36 sama dengan 18 dikali. Nah, karena ini dalam kurung ini ada penjumlahan dan perkalian, yang dikerjakan dulu berarti perkaliannya. 35 dikali 200 itu kan 7000. Berarti kita tulis di sini 7000. S 36 sama dengan 18 dikali 8000 sama dengan 144.000. Jadi jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu sebesar Rp144.000. Jadi perbedaan pertanyaan pertama dan kedua ini, yang pertanyaan pertama tentukan besar uang pada minggu ke-20. Nah, untuk pertanyaan yang kedua adalah jumlah. Jika yang ditanyakan adalah besar uang pada minggu ke, berarti itu menggunakan rumus nilai suku ke N barisan aritmetika yang tadi UN sama dengan. Tetapi jika pertanyaannya adalah jumlah, berarti menggunakan rumus jumlah N suku pertama deret aritmetika yang Sn. Sekian materi hari ini. Ini adalah sumbernya. Jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan belajar mengenai barisan dan deret geometri. Kalau yang pertemuan ini kan barisan dan deret aritmetika. Untuk pertemuan selanjutnya barisan dan deret geometri. Untuk barisan dan deret geometri bisa dibaca terlebih dahulu di buku Intan Pariwara. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf.
Mudah-mudahan yang dipelajari hari ini bermanfaat. Tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.